maka nanti engine akan cepat nyala. Kenapa? Karena baterainya penurunan lebih cepat. Karena apa? Power yang digunakan untuk gerakan motor juga akan cepat. Ini kan sesuai dengan keinginan dari si pengemudi. Sehingga kunci dari efisiensi, apakah itu mobil bensin, ataupun mobil listrik, ataupun hybrid, kuncinya adalah di sikilnya pengemudi. Nah, tergantung sikilnya, Pak. Kalau gas, sama aja bosen gitu. Oke. Berikutnya adalah kita masuk ke yang kedua. Nah, tadi kan membahas terkait dengan hybrid, di mana ada dua komponen utama, ada motor, ada engine. Dua-duanya berfungsi sebagai penggerak roda. Nah, bagaimana dengan e-power? E-power engine hanya digunakan untuk supply ke motor ataupun ke baterai. Engine tidak digunakan untuk menggerakkan roda. Menggerakkan roda. Jadi murni bahwa di e-power ini 100% yang menggerakkan roda adalah motor listrik. Oke. Di sini secara emisi juga benar. Tetapi yang membedakan dengan si hybrid adalah bahwa e-power ini responsifnya lebih bagus daripada hybrid. Kenapa? Karena hybrid masih menggunakan transmisi. Jadi ada namanya CVT. Jadi dari motor masuk ke transmisi dulu, baru masuk ke roda. Kalau ini dari motor masuk ke roda. Tentunya juga melalui namanya drive gear, diferensial, kadang masih ada, tetapi tidak melalui mekanisme coupling, mekanisme CVT. Sehingga tenaga yang dikeluarkan instan, Pak. Yang dikeluarkan adalah instan. Kenapa? Kalau transmisi kan berarti harus mengatur torsinya dulu, harus mengatur penggerak sama yang gerakan, driven pulley sama drive pulley-nya kan gitu kan? Kalau ini ya, langsung dari motor ke sehingga kalau ngomongin tentang power daripada rodanya di motor bensin yang muncul adalah berapa horsepower-nya berapa, gitu kan? Pada RPM berapa? Pasti ada kan? Berarti kan torsi maksimalnya itu dicapai di RPM berapa? Gak mungkin itu dia powernya maksimal, gak mungkin. Apa buktinya kalau itu powernya gak maksimal? Coba kamu masukin manual terutama ya, masuk di satu, terus kamu lepas udah mobilnya, nggak usah digas, lo pencet mati karena powernya kurang gede, gitu kan? Mobil diesel gigi satu, kopling berangkat jalan karena torsinya udah gede, tetapi kan tetap ada RPM tertentu. Tapi kalau motor listrik, powernya dimulai dari 0 RPM, instan, karena tidak melalui mekanisme langsung. Sehingga kalau ada yang bilang, emang mobil listrik ada powernya, emang mobil listrik kencang. Mobil listrik itu lebih responsif daripada mobil bensin. 0-100 nggak sampai 10 detik. Rata-rata kan 11 detik, 12 detik. Mobil listrik, mobil e-power di bawah 10. Ini 7,8.
7,8 detik Pak, 0 sampai 100. Yang kemarin kita barusan tes, ada namanya Nissan Ariya. Minggu yang lalu kita lagi tes di sirkuitnya Piston di Karawang. 0-100 4,1 detik. Jadi untuk dari posisi dia berhenti sampai dengan kecepatan 100 cuma perlu waktu 4,1 detik saja. Artinya apa? Itu tidak bisa untuk engine yang kalau F1 kan beda sedikit, itu kan gitu. Ya, beda. Tapi kan kalau kita bandingkan itu kan dengan yang apple Pak gitu. Artinya kalau misalkan lift ini kan tenaganya misalkan 310, maka setara dengan mobil bensin 3000 cc. Untuk bisa ngalahin ini itu setara dengan 3000 cc. Artinya kalau mau pengen responsif kayak ini, berarti kamu harus pakai mobil dengan cc di atas 2500. 1500 nggak angkat, apalagi yang 1000. Nggak bisa ngomong, nggak bisa, karena memang perlu ada namanya. Ya, kita masuk ke VGX e-Power. This is truly a pivotal moment in Nissan Thailand history, as Thailand is the first country in the world to launch the all-new Nissan Kicks e-Power, and the second globally to produce e-Power technology after Japan. Thailand is an essential global production and export hub for Nissan, and is a regional leader in driving the company's vision for the electrification of mobility locally and across Southeast Asia. I'm also very proud to announce that the all-new Nissan Kicks e-Power, our compact SUV that delivers a 100% electric driving experience, will be produced right here in Thailand. This recognizes the strength and skill of our local workforce, which meets Nissan's world-class manufacturing standards, as well as our commitment to continuing to bring the latest Nissan Intelligent Mobility technologies to support our valued customers, dealer partners, and suppliers. Today, I want all of you to understand how the all-new Nissan Kicks e-Power offers 100% electric driving experience from the wheels up, powered by a battery without the need for external charging. Given our commitment to changing the way we all live and drive, we really see e-Power as a technological bridge from industrial combustion engine to full battery electric vehicle powertrains. We remain focused on meeting the needs of all our valued Thai customers, and one of the ways we do that is by offering them more choices on the road to electrify mobility. These include our built from the ground up full electric vehicle, the Nissan Leaf, and the 100% electric driving experience without the need to charge externally, offered by the all-new Nissan Kicks e-Power. This vehicle is powered to thrill and perfect for those customers in the growing compact SUV market who are looking for the right vehicle to support their active urban lifestyles. The launch of the all-new Kicks e-Power also delivers on Nissan Thailand's commitment to introduce the right vehicles in the right segments to meet our valued customer needs. Oke, ini tadi untuk gambaran terkait dengan e-Power. Nah, komponen utama dari e-Power tentunya ada yang namanya lithium ion baterai. Terus ada engine, ada generator
motor dan ada drive motor. Generator motor itu terhubung dengan engine sebagai penggeraknya. Drive motor untuk menggerakkan roda. Oke. Pertama kali saat dia dihidupkan adalah masuk ke ready mode atau ready to drive. Jadi bagi hybrid ataupun yang e-power, maka nanti akan ada namanya ready to drive. Nah, pada saat kondisi ready to drive, engine-nya sudah panas. Kalau misalkan engine sudah panas atau lithium ion baterainya high level, maka nanti engine-nya tidak akan nyala. Disimpan ya udah, langsung masuk ke ready to drive. Nanti ada simbolnya. Simbolnya kayak mobil warna hijau, ada panah kiri kanan. Apapun itu sudah standar bahwa ready to drive adalah itu simbolnya. Oke, berikutnya adalah pada saat kondisi ready to drive, tetapi engine-nya masih dingin dan lithium baterai levelnya dia low, maka nanti setelah dia dinyalakan, maka engine-nya akan nyala. Pertanyaannya adalah siapa yang menghidupkan pertama kali? Siapa yang gerakin engine itu pertama kali? Generator motor. Karena memang di e-power ini di sistem starternya cuma ada satu, yaitu generator motor. Berbeda dengan yang hybrid yang ada motor starternya. Nah, saat generator motor memutarkan pertama kali engine, itu sama dengan start engine. Begitu mobilnya sudah nyala, gantian generator motor yang awalnya gerakin engine berfungsi sebagai motor starter berubah menjadi alternator, digerakkan oleh engine untuk melakukan pengisian. Jadi generator itu berarti gabungan antara alternator dan motor starter, gitu kan? Ada waktunya dia jadi motor starter, ada saatnya dia jadi alternator. Oke? Nah, nanti bekerja sampai dengan baterainya. Pertanyaannya adalah pada saat baterainya habis, terus mesinnya nyala, apakah harus nunggu penuh dulu baru jalan? Sambil jalan bisa. Sambil jalan bisa. Jadi begitu set, gitu kan? Kalau mobil bensin kan nyalain dulu, gitu kan? Habis itu tunggu 1 menit. Biar apa? Biar olinya bersirkulasi. Kalau ini nyalain cek, masukin, ngebut juga nggak apa-apa. Karena memang tidak ada hubungannya sama engine. Engine jalan-jalan sendiri aja kan gitu. Karena penggeraknya langsung ke motor listrik. Oke. Berikutnya adalah normal start, normal driving. Ketika bekerja atau berkendara dengan normal atau smooth akselerasi dan kondisi lithium baterainya levelnya tinggi, maka engine tidak akan bekerja dan terjadi aliran listrik dari lithium ion baterai ke drive motor. Drive motor. Jadi dari baterai langsung menuju ke drive motor. Engine-nya nggak ikut campur, karena yang dari awal dikasih tahu nggak boleh ikut campur, berarti roda. Tugasmu cuma ngisi saja. Gitu ya, isi dari baterai. Oke.
Berikutnya adalah normally driving, engine-nya on. Kapan ini terjadi? Yaitu pada saat berkendara dengan normal atau smooth akselerasi. Kondisinya sama kayak yang pertama tadi, smooth akselerasi. Tetapi kondisi baterainya udah mulai lemah. Maka nanti engine-nya akan hidup untuk melakukan pengisian. Dan apa ini? Menggerakkan motor. Jadi nanti dia dari engine generator motor ada yang masuk ke baterai, ada yang masuk ke drive motor. Sehingga dalam kondisi ini suplai ke drive motor itu berasal dari generator. Jadi bisa dua, ke baterai iya, ke drive motor juga iya. Nah, yang ketiga adalah kondisi akselerasi atau kondisi tanjakan. Di mana pada saat akselerasi atau tanjakan tentunya diperlukan ampere yang besar. Maka dalam kondisi ini nanti mesinnya hidup. Mesinnya akan hidup. Kalau yang smooth akselerasi tadi dari generator motor ini untuk suplai ke drive motor dan ke baterai. Tapi dalam kondisi quick akselerasi maka tenaga yang dikeluarkan ataupun power yang dikeluarkan dari generator motor itu dimasukkan ke drive motornya. Jadi panahnya dari generator motor masuk ke drive motor plus dari baterainya juga dikeluarin. Artinya double supply. Double supply. Dari baterai masuk ke drive motor, dari engine generator motor ke drive motor. Sehingga ada namanya double supply. Tujuannya biar apa? Biar responsif. Cepat. Gak terjadi lag, gak terjadi jeda. Sehingga akselerasi dari motor listriknya itu bisa sebentar responsif. Ya? Nah, ini kondisi terkait dengan driving absurd atau tanjakan. Seperti halnya hybrid tadi, di e-power juga punya namanya decelerating atau driving downslope atau turunan, di mana pada saat turunan maka gantian drive motornya yang mengeluarkan energi untuk melakukan pengisian baterai. Untuk melakukan pengisian baterai. Sehingga putaran dari roda gantian buat menggerakkan drive motor untuk melakukan pengisian baterai. Oke. Lihat. Ini start and slow traffic. Berarti dari baterai, inverter, kekerasan motor masuk ke roda. Strong acceleration dari baterai, dari generator melalui ICE buat mensuplai double cycle. High speed cruising juga sama. High speed cruising berarti nanti engine-nya hidup, tapi dalam kondisi buat gerakin klakson motor dan membuat ngisi daripada lithium baterainya. Kalau deselerasi, balikan dari roda ke klakson motor ke inverter dan lithium ion baterai. Nah, itu gambaran terkait dengan kerja. Nah, di situ tadi ada namanya inverter. Apa namanya inverter? Apa kira-kira fungsi dari inverter?
Pernah lihat inverter ya? Harus ya DCKC. Dari DC ke AC. Kenapa harus dirubah dari DC ke AC? Karena memang energi yang bisa disimpan itu adalah listrik DC. Listrik AC nggak bisa disimpan, Pak. Listrik rumah itu nggak bisa disimpan. Kalau mau nyimpan listrik ya harus DC-kan dulu. Namanya UPS. Yang kalau di kata-kata ada UPS soalnya. Yang buat servernya, kan? Servernya harus kasih UPS. Kalau kasih UPS, begitu listriknya mati dari PLN, ya salah gitu. Datanya bisa korup, bisa ini kan gitu. Nah, maka ada namanya UPS. Sama, berarti inverter ini adalah buat merubah dari DC ke AC. Traction motornya atau motornya motor AC. Karena kalau motor DC kurang kuat, lemot. Itu kan kalau motor DC itu nggak kuat. Ini prinsip elektrik kan ada motor 3 pas, ada motor 1 pas. Gitu. Kalau 1 pas nggak kuat Pak, maka harus pakai 3 pas. 3 pas. Ada RST yang kan gitu ya. Buat nanti gulungannya juga beda kan. Kalau 1 pas berarti gulungannya cuma 1. Kalau ini gulungannya ada 3. Sehingga nanti secara magnetiknya itu akan jauh lebih kuat. Gitu kan, kalau elektronnya kan ada yang elektron yang RST gitu kan. Nah, gelombangnya itu akan jauh lebih lambat sehingga akan lebih kuat. Motornya motor AC, baterainya listrik, maka baru namanya inverter. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke teknologi, Pak. Dan kita kasih contoh, Pak. Monggo ada pertanyaan dulu. Ini yang kalau kita turunan kan udah mengisi sebagai alternator mengisi baterai. Iya. Bahkan kalau naik dua-duanya dan motor listriknya itu dengan jadi juga untuk tenaganya. Iya. Nah, itu yang berubah-ubah itu apa namanya Pak? Iya. Yang merubah-rubah itu namanya VCM, Pak. Vehicle Control Module. Jadi kalau di mobil ICM itu ya? Iya. Berdasarkan berbeda ada sensor. Ada sensor namanya di motornya, gitu ya. Ada sensor motor nanti di motor. Karena memang secara rangkaian itu kan satu komponen dari kumparan nanti masuk ke yang namanya inverter di situ. Ada namanya DC converternya juga. Ada namanya VCM, vehicle control modulnya. Dia bisa switching cepat. Kadang jadi motor, tiba-tiba langsung jadi alternator. Motor, alternator. Karena kan tinggal merubah magnetnya kan, Pak. Kalau dia jadi motor, berarti kumparannya jadi magnet. Tapi kalau jadi alternator, rotornya jadi magnet. Gitu. Rotornya jadi magnet. Jadi kebalikan kan, Pak? Kebalikan. Kalau di motor kan starternya yang gerakin, gitu kan? Nah, kalau ini nanti dibalik aja, Pak. Jadi ininya yang starternya yang berfungsi sebagai magnetnya untuk memberikan list. Itu switchnya sangat cepat, Pak. Itulah teknologi elektro, Pak. Ada namanya vehicle control module. Teknologi, Pak. Ya, silakan. Saya mau nanya itu untuk kecepatan di mobil listrik ini, saya cuma baru baca-baca aja ya. Benar nggak sih untuk kecepatan kendaraan listrik itu bergantung sama voltase dari si baterai itu? Artinya semakin besar baterainya,
top speed dari kendaraan itu bisa lebih kencang? Oke. Pertama yang mempengaruhi dari kecepatan, gitu kan? Jadi sebenarnya kalau ngomong kecepatan sama akselerasi itu ada dua komponen yang saling berkaitan. Yang pertama adalah kapasitas baterai, yang kedua adalah kekuatan dari motornya. Motornya. Nah, ada kipas angin yang kecil. Ada yang agak gede, ada yang gede, ada yang bersifat. Ada yang lebih gede lagi, blower. Bagi pusat-pusat gede-gede itu yang buat buang panas. Secara prinsip kerja sama. Di mana dia arusnya AC digunakan buat menggerakkan motor. Motor itu kan sama kayak kipas angin. Kalau kamu pakai kipas yang kecil, listriknya cukup 450, gitu kan? Kalau agak gedean, yang 900, gitu kan? Semakin gede lagi 2200. Kalau yang gede yang segede gaban itu blowernya, listriknya minimal 11.000, gitu. Artinya 11.000, 5.500 itu adalah kapasitas baterainya, gitu kan? Jadi bergantung kecepatan. Bisa nggak misalkan kipasnya gede, baterainya kecil? bisa, tapi lambat. Nggak bisa maksimal kan gitu. Kalau dipaksain maksimal, mental minimal si FCB jadi kan gitu. Enggak? Artinya adalah kalau ngomong kecepatan mobil listrik bergantung dari baterai, salah satunya adalah iya. Karena orang bikin mobil listrik juga harus mempertimbangkan. Jangan sampai baterainya kecil, motornya pakai yang gede. Ya bisa-bisa aja Pak. Gitu kan? Ini nanti baru dipakai semobil sudah habis baterainya. Kan nggak efektif. Yang kedua adalah terkait dengan regulasi. Gitu kan? Nah, ini salah satu yang mungkin Bapak akan bertanya-tanya nih Pak. Kalau lihat speedometer itu ada yang 180, ada yang sampai 240 km per jam. Kenyataannya Pak, kalau kita maksimal 100 Pak, gitu kan? Ya. Kalau kita 100, artinya mobil ini sudah jadi geber sampai dengan 180, tapi di lapangan ya 100 km per jam di tol. Tapi kalau Anda coba ke arah Cikampek, apalagi lepas Cikampek, Cipali, mana ada mobil yang di bawah 100? Kagak ada, gitu kan? Walaupun kenceng speed kamera, bodoh amat. Apalagi kalau pas mudik udah buru-buru aja. Sebenarnya regulasi jelas Pak. Ada maksimal kecepatan 100. Tetap aja di atas 100. Artinya bahwa mobil ini dalam kondisi emergensi itu bisa dikendarai ambulan gitu kan, ambulan 100 Pak. 160 gitu kan. Kalau ambulan boleh karena statusnya adalah emergency. Cuma kita yang mengkondisikan setiap saat emergensi kan gitu. Kalau mudik kan emergensi, pengen cepat sampai di kampung gitu kan. Gitu kira-kira ya. Ada lagi? Ya Pak. Ini kan listrik dalam kan di kita itu ada daerah banjir. Ya. Daerah banjir. Daerah banjir, oke ya. Terus itu untuk safety-nya apa? Kedua, motor listrik itu kan besar.
Ya. panas. Betul. Nah, untuk supaya dia awet kan harus ada pendinginan. Betul. Pendinginannya pendinginan apa? Oke. Untuk safety-nya kalau gadget. Oke. Ya, oke. Terkait dengan safety, bahwa tidak ada mobil yang dikonstruk untuk amfibi, kecuali memang dikonstruk untuk amfibi. Itu yang pertama. Sehingga kalau kita customer tanya, mobil ini aman nggak buat banjir? Kita akan lihat banjirnya seberapa, gitu kan? Banjirnya seberapa? Lift ini Pak, itu baterainya ada di kolong Pak. Baterainya ada di kolong, sehingga kalau kalau banjirnya setengah ban, itu baterainya kemungkinan kerendam, gitu kan? Baterainya kerendam. Oke. Nah, aman nggak? Aman, karena dia adalah water resistant. Saya kasih contoh. Baterainya lift itu bisa diganti, gitu kan? Bisa diganti. Standar penggantiannya adalah setelah dia diturunkan, dibongkar, gitu kan? Dibongkar, terus diganti. Kan dia ada modul-modul itu, modul-modul diangkat, modulnya berapa diganti, masukin lagi, dipasang. Saat dipasang itu harus ada sealernya khusus. Khusus sudah tutup. Setelah ditutup, tunggu sampai kering. Setelah kering, masih ada langkah berikutnya, yaitu dikasih tekanan. Sama kayak radiator, tekan berapa bar, diangkat. Kalau tekanannya turun, berarti ada yang bocor. Sama kayak radiator. Kalau nggak turun berarti aman. Maka sealernya yang harus. Sehingga kalau kita lihat di YouTube ada lift ini melewati genangan setinggi 70 cm. Aman. Memang KRL nggak ganti banjir Pak, ada, cuma kan batas mana, gitu kan, batas mana dia masih aman. Kalau 70 cm itu kan setara dengan lampu Pak, setara dengan handle-nya. Aman nggak? Aman. Tapi posisinya adalah jalan, bukan direndam Pak. Beda kan Pak? Melewati genangan sama direndam kan beda. Kan gitu loh. Kan mobil berjalan sama dulu beda. Nah, tuh. Terus yang paling penting lagi adalah bahwa baterainya udah waterproof. Gitu kan? Bagaimana dengan karet-karet pintunya Pak? Kan gitu. Ada customer yang komplain Pak, ini kenapa airnya masuk, katanya kalau segitu masih aman, setengah roda itu kan berarti kan kena bagian bawahnya tuh Pak. Sama nggak? Apa yang jangan di airnya masuk? Lewat pintu. Ternyata si bannya itu menggantung di luar. Sehingga begitu masih ada celah, kan gitu. Atau ibu-ibu roknya kepanjangan, pas nutup pintu, karet bajunya itu nyangkut di karet pintu. Kan dia namanya rok itu kan. Ini kenapa saya mau kondangan jadi basah semuanya gitu. Dari mana airnya? Dari luar lah, maksudnya dari mana? Jadi memang mobil ini sudah dilengkapi dengan safety, baterainya aman, bukan potensi korban. Yang potensi kena banjirnya tinggi, tapi udah diproteksi dengan. Terus satu lagi,
Bapak perhatiin kalau mobil-mobil yang sudah engine management itu di konektornya pasti ada karet, gitu kan? Nah, ada yang tanya, Pak, kan suka di tempat steam itu mau nggak dicuci engine-nya? Jawaban Bapak boleh nggak? Semprot engine-nya gitu. Semprot pakai air gitu. Boleh. Selama Anda bisa pastikan bahwa konektor itu karetnya masih ada. Gitu kan? Karena ada juga Pak, gitu kan? Ada juga habis setim mogok, ternyata airnya masuk ke dalam lubang busi, gitu kan? Lubang busi berarti karet dari si koilnya udah nggak rapet, namanya karet, gitu ya? Kena panas, jadi keras, kan gitu kan? Gak usah jauh-jauh Pak. Kulkas juga gitu kan? Karetnya kan kan nggak selamanya dia rapat terus gitu ya. Maka ada maintenance-nya kan gitu. Makanya ada fungsi dari maintenance adalah memastikan bahwa karet-karetnya bagus kelenturan gitu kan. Sama dengan kalau kita ngecek rem, ada fleksibel hose-nya, namanya karet kan biar retak apa tidak kan ada di situ. Jadi bisa dipastikan bahwa dia oke untuk banjir, tapi bukan untuk direndam. Gitu. Nah, rata-rata kan udah diprediksi nih Pak. Kerendam bukan gitu. Ya. Kerendam mah disengaja. Kerendam mah dia. Kalau rendam gitu, nggak sengaja. Kalau misalnya Pak jalan, Ya. Kebetulan pas banjir itu macet, dia berhenti, itu termasuk Ya. rendem. Nah, sebenarnya itu selalu gitu Pak. Saya jadi begini, kalau mau melintasi banjir, pastikan bahwa Langsung lewat gitu ya. Pastikan kamu dulu Pak. Kalau kamu jangan dulu gitu kan. Iya kan? Nah, pakai motor nih Pak. Udah sepi nih, Ini Pak. Jeblos. Ada lubang. Artinya bahwa dalam berkendara, lihat dulu situasinya, aman gak dia? Yang paling aman adalah gini Pak. Kalau Bapak mau melintasi banjir, Bapak berada di belakangnya mobil Pak. Artinya ikutin aja. Kalau mogok bareng gitu. Mudah-mudahan Bapak yang mogok kan gitu. Depan ternyata. Jadi masalahnya gini, begitu yang depan lewat, itu kan airnya jadi minggir nih Pak. Artinya secara tinggi kan nggak terlalu, ikutin aja. Doanya adalah mudah-mudahan yang depan nggak mogok. Kalau yang mogok kita jadi bingung. Makanya sebenarnya tidak ada mobil yang dikonstruksi mobil passenger ini untuk Banjir. ya kalau banjir jangan lewat. Tapi ada kalanya banjir seberapa, gitu kan? Bisa konslet gitu Pak. Kenapa? Konsleting Masuk nggak di tengah? Nah, itu kan tempat transmisi biasanya. Itu area di situ ada unit banyak tuh. Itu biasanya beradanya di tengah-tengah separuh mobil. Sehingga kita selalu ngomong bahwa separuh ban bukan separuh mobil. Separuh ban. Separuh ban. Kalau separuh mobil itu pas kepesannya, masuk ke senti naik. Tapi etis kamu macet-macetan, setengah ban masih